Oke, selamat datang di video kali ini. Di video ini kita akan membahas topik mengenai konveksi paksa aliran internal. Jadi kalau di video sebelumnya kita sudah belajar tentang konveksi paksa pada external flow atau aliran eksternal. Sekarang kita bahas pada aliran internalnya. Jadi tujuan dari topik hari ini, kita belajar bahasan ini adalah supaya Anda dapat memilih korelasi empiris antara konveksi, ya, korelasi empiris di fenomena konveksi untuk menentukan bilangan Nusselt dan koefisien konveksi. Nah, seperti telah kita bahas di video yang dulu, kita sudah mengenal bahwasannya bilangan Nusselt itu adalah salah satu bilangan tak berdimensi yang fungsinya adalah untuk memberikan informasi atau menunjukkan proses perpindahan panas pada dinding pipa atau pada boundary layer atau lapis batas. Gitu. Jadi harapannya supaya Anda bisa memilih korelasi empiris pada fenomena konveksi. Kemudian poin kedua yaitu Anda dapat melakukan analisa perpindahan panas konveksi, khususnya konveksi paksa pada aliran internal di dalam pipa dan saluran non-sirkular. Jadi saluran, kalau pipa itu kan kalau bentuknya diameter, ada diameter berarti lingkaran, dia sirkular. Kalau non-sirkular artinya bentuknya bisa bentuk trapesium, bisa bentuk persegi gitu. Jadi ducting kategorinya dia. Kita akan bahas lebih lanjut lagi. Oke, pertama aliran internal. Jadi fluida yang dimaksud dengan aliran internal itu fluidanya itu mengalir di dalam suatu saluran. Bisa dalam pipa, bisa dalam hosing. Hosing itu maksudnya selang ya, hose. Jadi selang itu dalam bahasa tekniknya disebut hose. Jadi ada pipa, ada tube, ada hose. Nah, itu Anda akan pelajari itu di mata kuliah hidrolik dan pneumatik. Apa itu bedanya tiga-tiganya? Nah, kemudian di sini ya, di mata kuliah perpindahan kalor dan massa, yang pertama tadi fluida mengalir dalam suatu saluran. Kemudian poin yang kedua, saluran dapat berupa sirkular tube atau kita kenal sebagai pipa maupun non-sirkular atau ducting atau. Kemudian yang ketiga, pembentukan lapis batas terbatas oleh dinding saluran. Ya jelas karena dia di dalam kategori aliran internal, artinya boundary layer-nya terbatas oleh lapis batas yang terbentuk dari dinding pipa. Jadi kalau di aliran eksternal, lapis batasnya terbentuk secara bebas. Kalau di aliran internal, jadi ada lapis batas di sana yang dipengaruhi oleh dinding saluran. Nah, kemudian karakteristik yang khas lagi dari aliran internal itu adalah adanya kategori entrance region dan fully developed region pada aliran internalnya. Jadi, seperti ini bentuknya. Ini contohnya pada heat exchanger ya. Di pertemuan awal saya sudah kasih disclaimer dulu, kalau Anda ingat. Kegunaan dari mempelajari transfer panas ya, transfer kalor dan massa salah satunya supaya kita bisa menganalisis fenomena konveksi yang terjadi di heat exchanger. Nah, apa bedanya hydrodynamics entrance region dan fully developed region yang di slide sebelumnya sudah kita utarakan tadi. Jadi untuk menganalisis fenomena konveksi ada aliran internal, itu ada yang namanya analisa hidrodinamik aliran dalam pipa. Jadi diperlukan jarak tertentu dari saluran masuk di sini X ya, inlet, agar profil kecepatan menjadi fully developed. Jadi kalau Anda lihat ini ada garis-garis tanda panah ini adalah vektor yang menunjukkan arah dan besar kecepatan ya. Di sini U ya simbolnya pada daerah entrance region di sini Anda perhatikan ini speednya sama. Kemudian setelah mengalir dalam suatu panjang saluran tertentu, terbentuklah suatu profil aliran. Nah, di hydrodynamic entrance region itu adalah daerah di mana profil kecepatan mulai berkembang. Jadi belum sepenuhnya terbentuk pola atau profil kecepatan yang seperti ini, seperti pada fully developed region. Kemudian pada hydrodynamic fully developed region itu adalah daerah di mana profil kecepatan sudah berkembang penuh. Itu profil kecepatan tidak berubah lagi terhadap jarak. Jadi seperti ini. Kalau Anda perhatikan, tanda panah yang paling panjang ini ada yang di tengah sini. Bentuknya seperti peluru. Nah, kenapa ini bisa terbentuk suatu pola seperti ini? Ini disebabkan oleh adanya
friction pada dinding pipa. Di gaya gesek yang ada di dinding pipa ini membentuk suatu pola profil kecepatan. Akan tetapi ya, pada realitanya profil kecepatan yang diperoleh itu tidak seidealis ini. Jadi ini adalah suatu simplifikasi atau generalisir dari bentuk asli. Jadi realitanya itu sangat sulit memperoleh profil aliran yang fully developed seperti ini. Karena yang pertama dipengaruhi oleh speed atau jenis alirannya, bisa laminar, bisa turbulen, maka profil kecepatannya pun akan berbeda gitu. Nah, semakin dia mendekati dinding pipa, maka kecepatannya semakin bernilai 0. Sampai pada dinding pipa ini air tidak mengalir, artinya kecepatannya 0 karena pengaruh friction terhadap boundary layer. Di sini boundary layernya apa? Boundary layernya adalah dinding pipa. Seperti itu. Jadi kalau Anda perhatikan, hydrodynamic entry length, yaitu panjang saluran masuk hydrodynamic, ini dari sisi input sampai ke sini, ya, batas antara fluid develop. Ini Anda perhatikan salurannya itu berubah. Gitu. Nah, mulai berubah di sini. Oke. Kemudian panjang hydrodynamic ini, ya, kenapa kita tadi tujuannya supaya Anda bisa menarik korelasi antara Nusselt number dan fenomena konveksi ini. Jadi kita bisa memprediksi berapa panjang hydrodynamic entry length ini sampai si fluida mencapai profil kecepatan yang ideal. Gitu. Jadi kita bisa hitung, itu bisa kita prediksi dengan menggunakan bilangan Nusselt. Nah, panjang hydrodynamic entry length tadi itu tergantung dari alirannya, jenis alirannya, apakah dia aliran laminar atau turbulen. Nah, kalau kita berbicara mengenai jenis aliran, berarti kita berbicara mengenai Reynolds number, karena Reynolds number yang mengkarakterisasikan suatu aliran itu masuk ke jenis laminar atau turbulen. Kemudian, bilangan Nusselt itu akan berpengaruh pada perhitungan perpindahan panas pada dinding pipa atau pada lapis batas atau boundary layer di dalam aliran konveksi internal flow ini. Nah, jadi ini bilangan Reynolds saya sudah jelaskan panjang kali lebar ya di video sebelumnya, silahkan Anda lihat. Jadi ini adalah hydrodynamic entry length untuk aliran laminar. Perhatikan XFD, per D. Jadi D itu diameter ya. Nah, diameter pipanya. Jadi panjangnya, panjang entry length tadi, ya, hydrodynamic entry length dibagi dengan diameter dalam ini ya, diameter dalam dari pipa yang dialiri, itu kalau dia hasilnya sama dengan atau mendekati atau setara, ya tanda seperti ini nih dia mendekati 0,05 kali Reynolds-nya, itu dia masuknya aliran laminar. Kemudian kalau dia mendekati 10, maksudnya aliran turbulen. Jadi kalau kita mau mengkarakterisasikan aliran di dalam pipa, apakah masuk laminar atau turbulen, caranya adalah dengan seperti ini. Kita juga bisa, ini kan fenomena perhitungan aljabar. Jadi kita bisa mencari XFD, ya, hydrodynamic entry length ini. Jadi dengan mengalihkan diameter dengan 0,05 kali Reynolds-nya. Maka kita bisa memprediksi atau mengestimasi besarnya hydrodynamic entry length-nya. Oke, kita di sini diperkenalkan dengan variabel kecepatan rata-rata. Jadi dalam analisis internal flow itu digunakan kecepatan rata-rata atau mean velocity. Nah, di sini Anda lihat ada profil aliran ya, U sama dengan 0 ketika di dinding pipa, artinya kecepatannya sama dengan 0. Kemudian makin berkembang sampai di tengah-tengah, ya ini adalah kecepatan maksimum, U max ini. Nah, oke, kemudian profil yang sama juga terbentuk pada sisi yang berlawanan. Ini yang aktualnya. Nah, yang aktual ini pun juga sangat sulit ya diperoleh profil seperti ini ya. Jadi kalau bentuk idealisnya, diidealisasikan kecepatannya itu sama. Kecepatannya itu sama dari beragam sisi.
Ini kecepatan rata-rata. Jadi kecepatan rata-rata itu dapat diturunkan dari persamaan konservasi massa. Gitu. Nah, dan kecepatan rata-rata ini besarnya tetap untuk fluida incompressible. Nah, artinya apa incompressible fluid itu kan ini ya cairan gitu. Tapi ada syaratnya, dia besarnya tetap asalkan luas penampang salurannya tetap atau tidak berubah. Jadi ini akan lebih relevan asumsi ini jika fluida mengalir di dalam pipa ya, bukan di dalam hose atau selang. Karena selang kan kalau dia tekanannya besar, maka luas penampangnya bisa berubah karena elastisitas dari bahan penyusunnya. Oke, kemudian ini penjelasan dari persamaan mass flow. Ya, jadi m dot ini massa atau kilogram per second. Oke. Di sini ada mass flux ya. Oke. Jadi seperti ini, rho U kali A. Ya, sangat standar ya. A ini adalah luas penampang ya, dari permukaan yang dilalui oleh fluida. Nah, jadi kita langsung aja ke sini ya. Ada mean velocity untuk incompressible fluid atau untuk cairan. Jadi kecepatan rata-rata dapat ditentukan bila profil kecepatannya sudah diketahui. Tahu mass flow rate-nya itu aliran sudah ada data mengenai mass flow rate-nya. Seperti ini. Nah, jadi ini pembahasan mengenai kecepatan aliran laminer pada saat fully developed atau pada saat berkembang penuh. Di daerah aliran berkembang penuh, komponen kecepatan radial serta gradien kecepatan aksial adalah 0. Artinya tidak ada perubahan ya, gradien kecepatan di arah aksial. Ya, karena sudah mentok ya di sini, sudah maksimal. Nggak ada delta V lagi. Komponen kecepatan aksial hanya sebagai fungsi dari jari-jari ini, R, kecepatan fungsi X dan R. Jadi kecepatan itu dipengaruhi oleh variabel X. Ya. Artinya jalur dari aliran fluidanya dan jari-jarinya. Nah, itu komponen kecepatan aksial. Gitu. Oke, ini kita langsung saja ini masuk ke perhitungannya. Saya rasa sudah cukup jelas ya matematikanya ini. Kemudian dari hukum Kuantala Newton kita bisa dapatkan. Nah ini. Kalau tadi ya perhitungan tersebut muaranya adalah ini. Profil kecepatan aliran laminar berkembang penuh di dalam pipa. Jadi U fungsi R itu kalau Anda tahu nilai jari-jarinya, Anda bisa masukkan ke formula ini. Nah, terus itu di sini ada viskositas dinamik, kemudian ada perubahan tekanan terhadap nilai X, dP per dx ya. Perubahan tekanannya berapa? Kalikan 1 minus R per R0 kuadrat. Jadi U atau kecepatan itu dianalisis berdasarkan perubahan jari-jarinya. Nah, itu untuk profil kecepatan aliran laminar berkembang penuh di dalam pipa. Tadi di awal kita sudah menyebut sebagai UM ya, U min atau U rata-rata. Nah, U rata-ratanya di sini diperoleh rumusnya seperti ini. Sama dengan minus R0 kuadrat per 8 kali viskositas dynamics dikali dengan peningkatan atau penurunan tekanannya. Nah, tadi kita belajar mengenai speed ya, kecepatannya. Sekarang kita analisis pressure-nya atau tekanannya. Jadi fluid yang mengalir itu dia punya pressure dan juga punya kecepatan. Hubungannya itu kita bisa lihat di sini dalam aliran internal flow ya, pressure gradient dan friction factor. Jadi ada friction factor atau faktor gesekan. Kemudian di sini ada pressure gradient atau perubahan tekanan dalam aliran fully developed. Jadi apa pengaruhnya pressure gradient dan friction factor dalam aliran berkembang penuh atau fully developed?
Nah, kita akan bahas ya di slide ini. Nah, perbedaan tekanan itu sendiri dirumuskan seperti ini. Friction factor atau faktor gesekan dikali massa jenis fluida kali kecepatan rata-rata kuadrat kali L, ini panjang lintasan, per 2 kali diameter. Itu adalah rumus dari delta P. Nah, friction factor sendiri itu kita karakterisasikan lagi. Nah, dari mana? Dari jenis alirannya. Kalau dia masuknya jenis aliran laminar, kita bisa menghitung friction faktornya dengan rumus 64 per bilangan Reynolds-nya yang sudah kita hitung di awal. Kemudian untuk turbulen, untuk Reynolds ini lebih kecil dari 20.000, itu friction faktornya itu bisa kita hitung dengan rumus seperti ini. Jadi case per case, jadi tiap kondisi berdasarkan jenis alirannya kita gunakan rumus yang berbeda. Jadi ini adalah data hasil riset. Data empiris. Jadi Anda harus menyesuaikan kalau aliran di dalam pipa, Anda tahu karakteristik alirannya laminar atau turbulen. Kemudian untuk laminar tadi F sama dengan 64 per bilangan Reynolds. Kemudian untuk turbulen, Anda harus identifikasi dulu turbulennya bilangan Reynolds di angka berapa. Kalau masuk ke salah satu kategori dari 3 ini, Anda tinggal masukkan rumus yang sesuai. Anda tinggal pakai rumus yang sesuai. Jangan Anda pakai Reynolds yang lebih tinggi dari 20.000, Anda pakai turbulen yang Reynolds-nya lebih rendah dari 20.000 atau bahkan pakai laminar. Maka hasil dari perhitungan faktor gesekannya akan salah. Efeknya apa kalau menghitung friction factor yang salah? Efeknya ada di kesalahan menghitung perbedaan tekanan atau pressure gradient. Itu. Nah, di sini ada pumping power atau daya untuk pemompaan ya. Jadi daya sama dengan delta P kali volume flow rate-nya. Nah, tadi adalah analisis tentang volume dan tekanan, kemudian kecepatan. Nah, sekarang adalah analisis thermalnya. Di sini analisis thermal aliran dalam pipa. Nah, di awal kan kita sudah bahas bahwasanya diperlukan jarak tertentu X itu dari inlet agar profil temperatur mencapai kategori fully developed. Nah, sekarang di konsep analisa thermal aliran dalam pipa itu thermal entrance region di sini ya, thermal entrance region di bagian awal ini sisi kiri ini adalah daerah di mana profil temperatur mulai berkembang. Jadi kalau Anda perhatikan di sini adalah T fungsi R. Jadi T fungsi R di sini Anda lihat. Ini temperaturnya sama ya. Makin masuk ke dalam, yang paling dekat dengan dinding pipa ini temperaturnya makin tinggi. Yang makin jauh, ini paling jauh ada di tengah, dia makin rendah di sini. Jadi profilnya agak berbeda dengan profil kecepatan ya, kalau untuk profil temperatur. Kalau yang profil kecepatan kan dia cembung ya, kalau yang dia cekung. Gitu. Jadi suhunya yang paling tinggi itu adalah yang paling dekat dengan dinding pipa. Gitu. Jadi ada thermal entrance region, ada thermal fully developed. Kalau yang fully developed itu adalah daerah di mana profil temperaturnya itu sudah berkembang secara penuh. Jadi sudah tidak terpengaruh lagi dengan jaraknya si fluida itu mengalir. Nah, sama pola ini ya, pola berpikirnya tadi kalau kita mau tahu thermal entry length-nya, jadi Anda mesti tahu bilangan Reynolds-nya berapa dulu. Kemudian di sini ada satu lagi, ada bilangan Prandtl. Jadi ya video yang sebelumnya sudah belajar mengenai bilangan tak berdimensi. Jadi ada bilangan Prandtl di sini. Jadi bilangan Prandtl itu adalah perbandingan antara bilangan Quetelet dan bilangan Reynolds. Bilangan Quetelet itu adalah ini menunjukkan viskositas kinematisnya, kemudian dibagi dengan penyerapan panas atau thermal diffusivity. Jadi Prandtl itu sama dengan viskositas kinematis per
thermal diffusivity. Bisa seperti itu. Jadi silahkan Anda buka video penjelasan yang sudah saya buat sebelumnya kalau Anda lupa. Oke, di sini ada aliran laminar dan turbulen ya kategorinya. Perhatikan fluida dengan Prandtl lebih dari 1 nilainya ya. Itu hydrodynamic boundary layer-nya lebih cepat berkembang daripada thermal boundary layer. Oke, kemudian fluida dengan Prandtl kurang dari 1 sebaliknya. Jadi thermal boundary layer-nya lebih cepat dibanding hydrodynamic boundary layer. Untuk aliran turbulen, thermal entry length-nya tidak tergantung pada Prandtl. Jadi banyak sekali batasan-batasan atau ini ya, asumsi. Ya, karena memang datanya adalah data riset atau data eksperimen. Nah, di sini tadi ada kecepatan rata-rata, di sini ada temperatur rata-rata. Atau kita sebut sebagai bulk temperatur. Jadi thermal rata-rata atau temperatur rata-rata ini dapat diturunkan dari prinsip thermal energy transport yang terjadi selama fluida mengalir pada saluran dengan luas penampang tertentu. Nah, laju thermal energy transport itu sendiri itu merupakan hasil integrasi dari flux massa dan internal energy per unit massa. Nah, ini analisisnya seperti ini. Nanti dapat rumus ini. Rata-rata temperaturnya 2 per R0 kuadrat kali kecepatan rata-rata kali integral 0 sampai R0 U kemudian T R dr. Oke, ini Newton law cooling untuk aliran internal. Nah, ini analisa ya, profil temperatur berkembang penuh. Jadi Anda bisa lihat di sini penjelasannya. Saya next saja ini. Untuk uniform surface heat flux. Jadi heat flux apa? Heat flux itu atau panas per luasan bidang kontak ya, heat flux. Itu panasnya panas per detik, joule per second per meter persegi atau watt per meter persegi. Jadi berapa banyak kalor yang dikeluarkan per detiknya per 1 meter persegi luasan. Itu uniform surface heat flux. Kalau uniform surface temperatur, nah ini permukaan pipa berada pada temperatur yang seragam. Nah, contohnya itu terjadi pada proses boiling maupun proses pendinginan. Nah, tetap ya polanya itu sama. Kalau dia konveksi, yang jelas mode aliran internal atau eksternal yang kita cari adalah poinnya itu kita mencari H. Nah, mencari koefisien konveksinya. Kalau kita bisa mencari nilai H, maka kita bisa tahu berapa kalor yang diterima maupun yang dikeluarkan oleh sistem tersebut. Di sini koefisien konveksi lokal H bervariasi terhadap X di daerah entrance region. Nah, koefisien konveksi lokal di entrance region tadi itu bervariasi terhadap berapa panjang aliran yang sudah dilalui fluida itu. Di sini ada poin tebal lapis batas di inlet pipa adalah 0. Artinya apa? H-nya itu sangat besar, dx-nya ketika sama dengan 0. Kemudian hanya berkurang dengan cepat seiring dengan berkembangnya lapis batas termal. Nah, dari tiap lapis batas termal hanya berbeda itu ya. Nah, sini Anda lihat yang berperan apa jika kita menganalisis perpindahan panas di tiap lapis batas. Jadi ada bilangan Nusselt di sini. Jadi bilangan Nusselt. Ya, karena bilangan Nusselt ini digunakan untuk menganalisis perpindahan panas pada lapis batas dan dinding pipa. Nah, di case per case-nya Anda pahami, kemudian Anda gunakan latihan yang ada di buku di LMS
Saya yakin itu bisa dipahami dengan mudah. Oke. Jadi demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.